Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini. Di sini saya dan teman-teman akan mempresentasikan materi terkait enzim dan koenzim. Diri, nama saya Elham Nur Cahyo, Prodi D3 Keperawatan kelas 1A dari kelompok 1 dengan nama anggota kelompok yaitu yang pertama ada Khairunisa Handayani, lalu yang kedua adalah Elham Nur Cahyo, yang ketiga ada Nabila Tiffany Yovanka, yang keempat ada Najah Hanifah Putri Aksani, yang kelima ada Nur Hikmah, lalu yang keenam ada Pipit Eka Saputri, lalu yang ketujuh ada Rini Hairini, lalu yang ke-8 adalah Siti Hanifah. Selanjutnya adalah materi pembahasan presentasi kelompok kami pada hari ini. Yang pertama adalah sejarah penemuan enzim, yang kedua adalah pengertian enzim, yang ketiga adalah sifat-sifat enzim, yang keempat mekanisme kerja enzim, yang kelima tata nama enzim, yang keenam adalah faktor yang mempengaruhi enzim, yang ketujuh adalah struktur enzim, yang kedelapan adalah pengertian koenzim, yang kesembilan adalah fungsi koenzim, yang kesepuluh mekanisme kerja koenzim, dan yang terakhir adalah perbedaan enzim dan koenzim. Sejarah penemuan enzim. Pada tahun 1850, Pasteur mengemukakan bahwa fermen ini yang kemudian dinamakan enzim atau di dalam ragi tidak dapat dipisahkan dari struktur sel ragi hidup. Penemuan penting oleh Edward Buckner tahun 1897 berhasil mengekstrak ke dalam larutan suatu bentuk yang aktif dari sel ragi, yaitu serangkaian enzim yang mengatalisis fermentasi gula menjadi alkohol. Penemuan ini membuktikan bahwa enzim mengkatalisis lintas metabolik utama penghasil energi dapat tetap berfungsi jika dipindahkan dari struktur sel hidup. Baru pada tahun 1926, enzim Unrest dapat diisolasi dan dikristalkan oleh James Sumner. Beliau juga menemukan bahwa semua enzim adalah protein yang memiliki berat molekul antara 12.000 sampai 1 juta. Pada tahun 1930, John Northrop berhasil mengkristalkan enzim pepsin dan tripsin. Pengertian enzim. Enzim adalah protein yang berperan sebagai pemercepat proses reaksi kimia atau katalis dalam metabolisme makhluk hidup. Tetapi enzim itu sendiri tidak ikut bereaksi. Enzim berperan lebih spesifik dalam hal menentukan reaksi mana yang akan dipacu dibandingkan dengan katalisator anorganik, sehingga ribuan reaksi dapat berlangsung dengan tidak menghasilkan produk sampingan yang beracun. Selanjutnya, sifat-sifat enzim. Yang pertama, enzim tersusun atas protein. Artinya, komponen penyusun utama enzim itu adalah protein, tetapi tidak semua protein itu merupakan enzim. Yang kedua, enzim merupakan biokatalisator. Artinya, enzim bekerja untuk mengubah kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivasinya. Yang ketiga, enzim bekerja secara spesifik. Artinya, enzim bekerja pada substrat yang spesifik untuk membentuk suatu produk yang spesifik juga. Kita bayangkan pada sebuah kunci yang memiliki bentuk yang spesifik, ia hanya dapat membuka satu buah gembok saja. Contohnya pada enzim amilase yang hanya bekerja pada substrat amilum atau pati. Yang keempat, enzim dapat digunakan berulang kali atau reusable. Artinya, selama enzim tidak rusak, ia dapat digunakan berulang kali karena enzim tidak ikut bereaksi. Yang kelima, enzim tidak ikut berubah menjadi produk. Walaupun enzim itu bekerja mengubah substrat menjadi produk, namun ia tidak ikut berubah menjadi produk. Yang keenam, enzim dapat bekerja dua arah atau reversible. Artinya, suatu enzim itu dapat melakukan reaksi dua arah, yaitu mengubah substrat menjadi produk atau menjadi produk menjadi substrat. Mekanisme kerja enzim.
Mekanisme kerja enzim ini meningkatkan kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivasi atau energi yang diperlukan untuk reaksi. Terdapat dua teori yang menjelaskan tentang mekanisme kerja enzim. Teori yang pertama yaitu teori gembok dan kunci atau lock and key yang ditemukan oleh Emil Fischer tahun 1894. Teori ini menjelaskan bahwa setiap enzim memiliki bentuk ruang yang hanya sesuai dengan satu jenis substratnya saja. Teori yang kedua adalah teori kecocokan yang terinduksi. Teori ini ditemukan oleh Daniel Gosselin tahun 1954. Teori ini menjelaskan bahwa setiap reaksi enzim dipengaruhi oleh reduksi yang mengakibatkan sisi aktif enzim yang semula tidak cocok menjadi cocok. Berikut merupakan gambar mekanisme kerja enzim menurut masing-masing teori. Gambar yang pertama menurut teori gembok dan kunci, di mana enzim diibaratkan sebagai gembok dan substrat diibaratkan sebagai kunci. Artinya, enzim memiliki sisi aktif yang dapat berikatan dengan substrat secara pas dan tepat seperti gembok dan kunci. Gambar yang kedua merupakan mekanisme kerja enzim menurut teori kecocokan terinduksi, di mana sisi aktif enzim dapat berubah bentuk menyesuaikan bentuk substrat. Ini saling berikatan menjadi kompleks enzim substrat dan menghasilkan masing-masing enzim dan produknya. Slide selanjutnya yaitu tata nama enzim. Sebelum ada tata nama, enzim diberi nama dengan yang pertama secara sembarangan saat ditemukan. Contohnya tripsin, pepsin, dan renin. Yang kedua itu menambahkan ase pada nama substratnya. Contohnya urease pada kata urea, lipase dari kata lipid atau lemak, amilase dari kata amilum, protease dari kata protein, dan laktase dari kata laktat. Yang ketiga yaitu berdasarkan jenis reaksi yang dikatalis. Contohnya dehidrogenase mengkatalisis reaksi pelepasan hidrogen. Slide berikutnya yaitu tata nama ini diatur oleh International Union of Biochemistry atau IUB mulai tahun 1961 dan enzim digolongkan menjadi 6 kelompok. Yang pertama itu oksidoreduktase atau enzim yang mengkatalisis reaksi redoks biologis. Contohnya berakhiran oksidase, reduktase, dan dehidrogenase. Seperti sulfit oksidase, nitrat reduktase, dan alkohol dehidrogenase. Yang kedua yaitu transferase atau enzim memindahkan gugus fungsi suatu substrat ke substrat lain. Contohnya transglutaminase, alanin transminase, DNA metil transferase. Yang ketiga yaitu hidrolase atau enzim yang mengkatalisis reaksi hidrolisis biologis. Contohnya enzim-enzim pencernaan seperti amilase, sukrase, tripsin, renin, lisozim, dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat yaitu liase atau enzim yang memutuskan ikatan terangkap kimia pada substrat. Contohnya karbonik anhidrolase dan ornitin dekarboksilase. Yang kelima adalah isomerase atau enzim yang mengkatalis pembentukan isomer suatu senyawa tunggal. Contohnya protein disulfida isomerase. Yang keenam adalah ligase atau sintetase atau enzim yang menggabungkan dua molekul secara kovalen. Contohnya pirufat karboksilase, asetil-CoA karboksilase. Faktor-faktor enzim yang pertama itu ada suhu. Enzim butuh suhu optimal untuk bekerja. Makin tinggi terjadi denaturasi protein, maka makin rendah terjadi penghambatan reaksi. Yang kedua itu ada derajat keasaman atau pH. Perubahan pH dapat mempengaruhi perubahan asam amino sisi aktif sehingga menghalangi penggabungan substrat dengan sisi aktif enzim. Nah, yang ketiga itu ada konsentrasi enzim. Maka makin besar konsentrasi enzim, maka makin cepat reaksinya. Yang keempat itu ada konsentrasi substrat. Makin banyak substrat tidak dapat meningkatkan kecepatan reaksi.
kelima itu ada aktivator dan inhibitor. Aktivator molekul yang mempermudah ikatan enzim dengan substrat. Inhibitor molekul yaitu yang menghambat ikatan enzim dengan substrat. Selanjutnya itu ada inhibitor reversible, yaitu zat menghambat yang tidak berkaitan secara kuat dengan enzim. Dibedakan menjadi dua, kompetitif dan non-kompetitif. Yang kompetitif itu yaitu menghambat dengan cara menepati sisi aktif enzim sehingga substrat tidak dapat masuk. Sementara inhibitor non-kompetitif yaitu senyawa kimia yang tidak mirip dengan substrat yang berkaitan sehingga mengakibatkan perubahan bentuk enzim yang tidak sesuai lagi dengan substratnya. Selanjutnya itu ada inhibitor irreversible, yaitu menghambat yang berkaitan dengan sisi aktif enzim secara kuat sehingga tidak dapat terlepas. Selanjutnya saya akan membacakan struktur enzim. Enzim berdasarkan strukturnya dibedakan menjadi dua, yaitu enzim sederhana dan kompleks. Enzim sederhana yaitu tersusun atas protein saja, sementara enzim kompleks yaitu tersusun dari protein dan non-protein. Enzim kompleks terdiri dari yang pertama itu ada apoenzim, yaitu bagian enzim yang tersusun atas protein saja. Selanjutnya ada gugus prostetik, yaitu bagian enzim yang tersusun atas non-protein. Gugus prostetik dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu koenzim atau bahan organik dan kofaktor atau bahan anorganik. Struktur enzim juga dapat diketahui dengan bagian permukaan yang aktif. Artinya, jika ada gugus enzim, maka tidak semua permukaannya dapat sesuai tempat penempelan substrat, namun substratnya hanya dapat menempel pada sisi aktif. Selanjutnya adalah koenzim. Koenzim ini merupakan sebuah zat yang bekerja sama dengan enzim untuk membantu fungsi enzim, di mana koenzim ini tidak bisa kerja sendirian. Nah, koenzim ini merupakan sebuah non-protein organik yang memainkan peran penting dalam beberapa reaksi yang dikatalisis oleh enzim itu sendiri. Dan fungsi koenzim sendiri yaitu sebagai pembawa sementara produk setengah reaksi, yang mana biasanya berinteraksi dalam substrat enzim yang dapat menyumbang atau menerima gugus kimia tertentu. Nah, koenzim ini selalu mendapatkan kembali bentuk aslinya meskipun telah diubah selama reaksi. Contoh dari koenzim ini adalah vitamin B, yang mana berfungsi sebagai koenzim yang sangat penting bagi enzim untuk membentuk karbohidrat, lemak, dan protein. Mekanisme kerja koenzim. Koenzim berikatan dengan enzim. Enzim menangkap substrat spesifiknya. Serangan enzim mengatakan substrat mentransfer beberapa elektronnya. Sebenarnya, penyatuan substrat dan enzim menghasilkan zat baru. Zat ini tidak stabil yang menyebabkan pemisahan menjadi bagian-bagian yang berbeda, seperti enzim, produk, dan bentuk berkurang dari koenzim, yang dibiarkan dengan beberapa elektron. Dengan mengoksidasi substrat itu berkurang karena kekuatan tarikan molekul yang lebih tinggi. Enzim mentransfer elektron-elektron ini dari substrat ke koenzim. Koenzim menerima elektron-elektron ini dan terlepas dari enzim. Koenzim tereduksi pergi ke rantai transport elektron, di mana ATP dan H2O respirasi seluler dihasilkan dengan meninggalkan elektronnya di sana melalui pesawat ulang-alik. Ia kembali ke keadaan semula. Langkah terakhir sangat penting, yaitu menghindari menipisnya pasokan koenzim dalam sel, karena enzim bersama-sama dengan enzim yang bekerja tidak dapat melakukan reaksi kimia tanpa kolaborasi koenzimnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang perbedaan enzim dan koenzim. Yang pertama yaitu perbedaan dari enzim. Yang pertama merupakan suatu biokatalisator. Yang kedua, enzim bersifat termolabil. Yang ketiga, enzim bersifat spesifik dalam melaksanakan fungsinya. Yang keempat, enzim bisa dirusak oleh logam berat. Yang kelima, enzim memiliki aktivitas yang diukur dengan kecepatan reaksi yang enzimatik. Yang keenam, letak enzim tertentu berada di dalam sel. Yang terakhir, enzim hanya memiliki katalis dalam satu macam reaksi. Perbedaan dari koenzim. Satu, yaitu koenzim adalah senyawa organik yang diperlukan untuk aktivitas suatu enzim tertentu atau sebagai pendukung. Yang kedua,
koenzim bersifat termostabil. Yang ketiga, koenzim memiliki berat molekul yang rendah. Keempat, banyak koenzim yang merupakan derivat dari vitamin B. Yang kelima, koenzim bisa dianggap sebagai substrat kedua. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 1, yaitu materi enzim dan koenzim. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.